Penerimaan ASEAN terhadap masuknya Timur Leste sebagai negara anggota dibacakan langsung oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada pertemuan kemarin di pembukaan ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center. Dan kali ini kami sudah bersama pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Ibu Susi Darmawan. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi, Bu Rizky. Iya, Bu Susi, ini lama ya Timur Leste menunggu 14 tahun nih sejak pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan dari 2011. Akhirnya disahkan kemarin. Kenapa sih harus begitu lama menunggu untuk bisa menjadi anggota ASEAN? Itu dulu yang saya ingin tanyakan nih. Oke. ASEAN itu sebetulnya masih lemah dalam artian dia susah mengkoordinasikan kan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari negara-negara yang ada. Mereka hanya sepakat bahwa melakukan solidaritas demi perdamaian itu dengan saling tidak intervensi, karena takut kalau ada saling intervensi artinya negara besar akan masuk. Lalu polisi kemudiannya juga membuat negara-negara adidaya itu bersaing secara kompetitif di kawasan. Sehingga akhirnya yang diuntungkan adalah negara-negara ASEAN. Tetapi sampai saat beberapa hal yang muncul, tiba-tiba kita paham bahwa negara-negara adidaya sudah masuk gitu loh ya. Kita lihat kejadian di Myanmar, misalnya kejadian di Laos pertarungan-pertarungan yang ya, terjadi antara negara-negara ASEAN sendiri, hmm. akhirnya mungkin tertunda ya, keinginan East Timor untuk menjadi bagian dari ASEAN karena ASEAN sendiri belum berdiri secara tegak dengan efektif ya, kalau saya bilang itu. Juga akhirnya sebagian dari negara-negara ASEAN memang ingin bergabung dengan BRICS kan, itu negara-negara yang sangat akrab dengan bahasa Portugis ya. Jadi, misalnya negara Afrika atau negara seperti Brazil yang cukup besar, Ya. tentunya itu menjadi sinyal positif bahwa Timor harus segera dimasukkan ke dalam ASEAN. Kalau tidak ada kepentingan BRICS yang lebih besar lagi, mungkin masih tertunda. Oke, sebagai seorang pengamat begitu ya Bu Susi, apa sih kelebihan, dan kekurangan mungkin saya bisa langsung begitu ya, dari menjadi negara anggota ASEAN? Karena kalau menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar, nampaknya ASEAN juga tidak banyak mengintervensi apapun begitu? Memang, paham non-intervensi itu memang menjadi landasan dalam, dokumen-dokumen dasar ASEAN ya. Hmm. Karena itu adalah satu-satunya jalan untuk mencegah negara adidaya masuk, tetapi apa boleh buat negara adidaya punya kepentingan dan mereka lebih agresif dibandingkan, ASEAN yang lebih banyak kongko-kongko atau bicara satu sama lain sampai akhirnya tidak wujud ya. Hmm. Misalnya doktrin, non-intervensi setelah ada menjadi dasar dalam dokumen ASEAN, juga dalam Bangkok Declaration 1977, deklarasi Kuala Lumpur 1971, lalu mewujudkan Sopan dan perjanjian kerjasama dan kooperasi Friendship Treaty di tahun 1976. Jadi memang intinya adalah non intervention, padahal harusnya biasanya dalam konflik-konflik internasional kan Hmm. yang dilibatkan adalah misalnya peacekeepers gitu ya, kalau Ya. untuk mencegah terjadinya, conflagration atau pecahnya perang. Tapi ASEAN sama sekali tidak melakukan itu, hanya melakukan upaya perdamaian melalui beberapa negara yang dianggap unggul untuk melakukan dialog dengan masing-masing pihak yang sedang bertikai, tapi tidak efektif ya, Oke, ini ternyata. menarik nih, sering sekali ya ada yang namanya Piagam ASEAN atau ASEAN of Declaration, baik itu tadi ya di Bangkok, kemudian di Kuala Lumpur, kemudian juga di Bali waktu itu ada tentang zona Ya. perdamaian tahun 71 ini juga ada. Nah, deklarasi-deklarasi kerukunan-kerukunan yang dimaksudkan ini sebenarnya untuk penyelesaian isu-isu apakah di ASEAN? Misalkan, apabila kita sering sekali ya sama Malaysia ini ada persoalan hukum begitu, bisakah Ya, ini ya, ya. terselesaikan atau negara-negara lainnya yang menjadi anggota ASEAN? Kalau seorang ahli ilmu politik akan bilang infrastrukturnya kita nggak punya gitu loh, untuk melakukan intervensi dan Ya, ya. mendamaikan gitu. Why? Itu Mengapa Bu infrastruktur. Susi? Ya, kita lihat saja PBB didirikan oleh, AS dan akhirnya infrastruktur
ya juga tidak efektif karena uangnya nggak ada dan negara-negaranya itu tidak memberikan iuran dan sebagainya. Kalau Hmm. kita lihat, jejak dari adidaya seperti Cina kan itu sangat sangat pervasif ya, sangat di mana-mana dan sangat masuk ke dalam setiap wilayah dan masyarakat ASEAN. Akhirnya memang mau tidak mau itu yang disebut sphere of influence itu terjadi. Maksudnya Apa sfera artinya? yang sfera yang mempengaruhi, Mhm. negara hegemoni yang mempengaruhi sfera ASEAN itu adalah China. Karena dalam dalam artian, migrasi tradisional juga memungkinkan hal itu karena mereka jumlahnya besar dan mereka ke mana-mana, eee, bertindaknya. Juga menggunakan, overseas Chinese, sebagai alat juga untuk melancarkan apa yang mereka inginkan. Kalau orang-orang ahli teori akan bilang itu sebagai apa, sebagai criminal act atau illicit Mmm. action ya dari private authority. Tapi illicit itu, mmm, kita lihat ya contohnya ya, tokoh narkoba di Myanmar itu Cina Indonesia. Juga yang terlibat dalam Kamboja, human trafficking dan judol dan scamming, Mhm. itu banyak yang berasal dari Indonesia. Jadi infrastruktur Cina adalah orang-orangnya. Nah, itu yang harus harus diwaspadai karena kita harus membuat orang imigran Cina di Indonesia itu menjadi setia kepada bangsa, bukan setia kepada negara leluhur. Itu kan yang jadi permasalahan utama karena mereka adalah, infrastruktur yang sangat efektif. Oke, apakah Karena ini mereka harus di mana-mana. diselesaikan apakah isu ini harus diselesaikan oleh ASEAN juga, Bu Susi, sebenarnya? Eee, Harusnya ada pembicaraan ya, tapi selama ini kan karena sifatnya hanya mengesankan, menekankan, dan membiakkan isu non-intervention, Mmm. isu-isu yang paling mendasar yaitu citizenship atau kewarganegaraan itu tidak pernah dibahas. Kita lihat sekarang di Eropa, di Amerika itu sedang bergumul ya dengan isu-isu imigran, juga di Jepang sekarang. Oke. Perdana Menteri yang baru itu sangat anti imigran. Kita sama sekali tidak mau membahas itu, karena sebetulnya secara ekonomi kita terlalu bergantung kepada satu kelompok di Indonesia yang belum dijadikan warga negara yang setia dan baik kepada Republik Indonesia. Oke, saya ke pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa setiap negara anggota ASEAN pasti memiliki kepentingan nasional sendiri. Dan Presiden Prabowo ini adalah sosok yang punya hubungan baik dengan banyak negara. Ya, secara hubungan multilateral ataupun juga bilateral kita, ini kondisinya cukup bisa dibilang cukup baik. Artinya ada peran-peran yang harus diambil agar menguntungkan Indonesia. Apa saja mungkin Bu Susi? Dengan multiple negara itu melanjutkan apa yang disebut omni enmeshment. Jadi memang Indonesia ingin bergaul dengan semua negara yang ada supaya semua secara kompetitif terlibat gitu loh. Kalau mereka secara kompetitif terlibat, mereka bukan hanya fokus pada Indonesia, tapi mereka fokus pada persaingan di antara mereka sendiri. Hmm. Sebetulnya itu yang dituju. Tapi apakah kita infrastrukturnya cukup bisa merespon dengan baik. Nah, itu kan biasanya kelemahan dalam kita merespon yang akhirnya menjadi masalah-masalah yang resisten gitu loh untuk Oke. dijadikan sesuatu yang Kelemahannya nih successful. karena apa? Karena slow respon atau karena responnya salah? Ini yang mau ditanyakan juga Bu Susi. Mohon maaf ya, saya orang universitas ya. Saya Mhm. merasa universitas itu dianaktirikan. Oh, oke. Universitas itu tidak bisa menyuarakan apa-apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh bangsa ini, yaitu misalnya membahas citizenship aja, kewarganegaraan. Mmm. Kayak seperti agak, sungkan, agak susah. Universitas saya sendiri, Universitas Indonesia itu dipecah belah selama 10 tahun ini. Jadi nyata-nyata bahwa universitas itu sudah dibutuhkan. Mudah-mudahan Pak Prabowo mulai sadar bahwa universitas itu adalah cutting edge of Indonesian capitalism. Kalau misalnya Oke, maksud kata tidak dibutuhkan iya. ini maksudnya tidak diajak untuk duduk bersama membicarakan beberapa isu ini, itu yang Ibu maksudkan kah? Enggak, tidak diizinkan melakukan diskursus-diskursus yang Ah, I penting bagi see. bangsa. Hmm. Hmm. Nah, itu yang jadi masalah. Karena Oke, karena alasannya apa kalau bangsa boleh tahu ini Bu Susi? alasannya
Iya. statuta UI yang sebelumnya membebaskan otonomi dari universitas, diacak adul oleh pemerintahan Jokowi. Dijadikan PP 75 yang membuat dosen tidak boleh bersuara. Kalau bersuara, dia dicabut kesarjanaannya dan dipecat. Oke oke. Saya kembali PP ke 75 itu. PP 75. Baik, ini menjadi catatan. Tapi saya ingin kembali ya sebenarnya ke persoalan tadi, keanggotaan di ASEAN begitu ya. Meski, tadi bisa dibilang institusi ASEAN ini tanda kutip "lemah" begitu ya, tapi punya nilai strategis apa yang bisa kemudian menjadi, bargaining position di beberapa level-level, konferensi tingkat tinggi? Saya bicara tentang Indonesia khususnya. Misalnya kita mempunyai sensitivitas terhadap fragmentasi negara. Mhm. Kalau fragmentasi negara itu dijudulkan oleh negara besar yang melalui cara-cara dia, dia harus menghadapi 10 negara ASEAN dan sekarang 11 negara ASEAN untuk bisa menolong Indonesia. Itu, nilai paling strategis untuk saya. Jadi jangan sampai Indonesia sendirian pada waktu dia dipecah belah oleh negara-negara adidaya yang menginginkan sumber daya mineral Indonesia. Nah, yang kedua nilai strategisnya kalau kita benar-benar bisa mengamankan kawasan South China Sea atau, Laut Cina Selatan, itu akan sangat membantu freedom of navigation. Orang boleh lalu lalang seenaknya, padahal negara adidaya utara itu menginginkan itu menjadi zona yang tertutup. Jadi bagaimana dengan, peredaran perdagangan kalau misalnya Cina berhasil untuk melakukan apa yang diinginkan yaitu archipelagic state. Nah, yang menjadi kontroversi kan sebetulnya tentang overlapping claims. Kita kan tidak pernah Ya. selama ini mengakui Nine Dash Line. Nah, Nine Dash Line tiba-tiba menjadi agak terguyur air pada saat membahas kemarin dalam Memorandum of Understanding Mmm. tentang overlapping claim yang akan dilakukan kerjasama. Saya belum pernah Oke. baca dalam sejarah konflik itu bisa diselesaikan dengan kerjasama. Konflik itu diselesaikan dulu dalam artian ada agreement, Pembicaraan, ada ya, kedua treaty, belah pihak dan ada sebagainya, mhm. ya keputusan keadilan, baru Oke, kerjasama. Kalau kerjasama tanpa dasar hukum, ya akhirnya diambil kayak sipadan dan ligitan gitu. Oke, tadi saya ingin sebenarnya menggarisbawahi kepada strategi omni-enmesment yang disampaikan oleh Bu Susi. Ini kan rivalitas antara kekuatan besar meningkat, negara-negara ASEAN berpotensi terpecah dalam, memilih pihak begitu ya. Artinya jika konflik global makin sengit, apakah kesejahteraan negara-negara ASEAN ini, juga akan terancam? Bu Susi, jangan dijawab dulu, kita masih akan sambung perbincangan ini. Pendengar, kita ikuti dulu Oke, informasi dari Ruang Gatekeeper, mohon ditahan sebentar, oke. Bu Susi. Ya, Bu Susi, kalau misalnya konflik global semakin sengit, apakah kesejahteraan negara-negara ASEAN nanti bisa ikut terancam? sekarang ini dari semua dunia yang sedang bergolak itu sebenarnya Asia itu paling potensial. Asal negara adidaya utara yang punya infrastruktur manusia yang kuat itu Mhm. tidak terus-menerus menggerogoti kesatuan dan persatuan ASEAN dan juga kesatuan dan persatuan negara kita. Ini yang sangat susah dibicarakan karena pejabat-pejabat takut untuk membahas Mmm. Cina. Kalau kita sebagai manusia Indonesia yang cinta bangsa, tentunya kita bisa berbicara secara gamblang ya. Ya. Apa sih kekuatan dari negara adidaya utara itu? Ya karena infrastrukturnya ada di seluruh Asia. Oke, ini kan pemahaman yang harus diperkuat ya. Saya, bicara bahwa kalau tadi Undang-Undang 75 itu tidak bisa membuat diskursus, tapi, sebagai seorang akademisi, seberapa banyak Anda bisa mentransfer knowledge ini kepada para generasi muda, Gen Z begitu, supaya punya pemahaman yang sama dan akhirnya bisa memperkuat, kerjasama antar lembaga di ASEAN ini? Saya terima kasih banyak kepada media ya, media sangat menyuarakan saya, nggak tahu kenapa mereka selalu mencari saya, dan saya menggunakan itu untuk berbicara. Misalnya yang di TV-TV, biasanya ada anak-anak muda yang mengklip itu jadi TikTok, jadi Instagram. Itu Hmm. bukan suruhan saya ya. Artinya mereka mempelajari dari apa yang saya ucapkan lalu diedarkan lagi oleh mereka. Nah, ini sebetulnya menjawab keraguan-keraguan bangsa Indonesia yang masih muda, kemana mereka harus mengarahkan fokusnya. Ternyata
karena kebaikan media-media itu baik TV maupun radio maupun surat kabar yang selalu mencari saya dan saya mencoba berbagi keilmuan saya kepada mereka, ada yang menangkap dan mempopulerkan di dalam TikTok. Saya Oke. sendiri nggak punya TikTok, ngerti nggak? Mhm. Jadi saya hanya melihat dalam Google saya, loh kok saya ada di Instagram, saya kok ada di TikTok, ngerti nggak? Oke, artinya ini Padahal secara mudah diberikan edukasi dan literasinya ke masyarakat. Nah, apa harapan Anda sebagai seorang pakar hubungan internasional untuk masyarakat benar-benar mengetahui sih kondisi kita dan bagaimana, ke depannya? harapan saya media semakin berani dengan punya presiden yang baru. Pak Prabowo kan cukup kosmopolit ya. Dia tahu bagaimana interaksi antara pers dengan pemerintahan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu dari membebaskan universitas untuk menjadi dirinya sendiri. Karena selama ini para dosen terkekang karena tidak bisa menyuarakan secara gamblang seperti saya melakukan itu di media-media karena mereka sangat baik hati. Jadi itu aja. Jadi kunci saya hanya media sebetulnya. Walaupun media itu kadang-kadang dibilang medianya kurang pandai lah ini itu. Tapi ada satu dua yang akhirnya memicu distribusi itu oleh anak-anak muda. Saya pikir tuh anak-anak muda. Nggak mungkin Hmm. orang tua bisa mengkip satu acara TV dijadikan Ya, ya. Instagram, Ketika dijadikan semuanya TikTok sudah gitu menjadi loh. digital ya, sekarang tidak lagi menjadi Ya, konvensional. Artinya lebih mudah terpublikasi, terduplikasi juga, Bu Susi? ya. Oke. Jadi saya harapkan para dosen itu berani seperti saya melakukan hal-hal yang inovatif karena nanti generasi mudanya juga akan merespons dengan mendistribusikan pengetahuan itu sekalipun mereka tidak duduk di bangku sekolah Baik. perguruan tinggi Ya. gitu. Terima kasih banyak Bu Susi sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Ya. salam sehat, salam Selamat sukses. pagi, salam sukses juga.